Kebayang nggak sih gimana caranya program Ramadan yang cuma 3 hari bisa benar-benar ngebentuk karakter anak? Nah, ada satu sekolah dasar di Batam yang ngebuktiin kalau itu tuh mungkin banget. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana mereka ngerancang pengalaman belajar yang singkat, tapi dampaknya dalam banget. Yap, cuma 3 hari. Kedengarannya singkat banget kan? Tapi justru disitulah tantangannya. SDN 003 Batam Kota ini punya misi besar, mengubah 72 jam itu jadi fondasi karakter yang nempel seumur hidup buat murid-muridnya. Keren ya? Oke, kita mulai ya perjalanannya. Kita bakal lihat nih gimana setiap harinya itu dirancang dengan super teliti. Mulai dari ngebangun ritme spiritual, terus nguatin pilar iman dan amalan, moles akhlak, sampai nanti di ujung kita bakal paham filosofi keren di balik semua ini. Yang unik, setiap hari di program ini tuh nggak langsung buka buku pelajaran. Nggak sama sekali. Justru, paginya itu dibuka dengan sebuah ritual yang adem banget. Tujuannya apa? Buat nyiapin fondasi spiritual dulu, biar anak-anak siap nerima ilmu dengan hati dan pikiran yang jernih. Jadi pemanasan spiritualnya itu dimulai dengan sholat duha berjamaah. Setelah itu, dilanjutin sama tadarus Al-Quran bareng-bareng. Bayangin deh suara lantunan ayat suci rame-rame ngisi ruangan. Nah, dua kegiatan ini tuh bukan cuma rutinitas biasa, tapi benar-benar jadi jangkar yang nenangin dan bikin pikiran fokus sebelum petualangan belajar hari itu dimulai. Nah, setelah hatinya adem, pikirannya fokus, baru deh kita masuk ke inti pelajaran di hari pertama, akidah. Ini kan topiknya dalam banget ya, tapi sekolah ini punya cara-cara super kreatif biar materinya jadi gampang dicerna dan bahkan seru buat anak-anak. Coba dilihat, metodenya interaktif banget. Konsep yang abstrak kayak sifat wajib Allah itu nggak diajarin lewat ceramah yang bikin ngantuk. Sama sekali bukan. Malah, anak-anak diajak nyanyi bareng, nonton video animasi soal sifat wujud, dan yang paling penting, mereka diajak diskusi kelompok buat nemuin sendiri bukti-bukti keberadaan Tuhan di sekitar mereka. Jadi, belajar teologi itu rasanya kayak petualangan yang seru. Lanjut ke hari kedua, topiknya makin dalam lagi nih. Dan mungkin agak sedikit bikin kaget ya untuk anak seumuran SD. Kita bakal ngomongin soal pelajaran yang fundamental banget tentang tanggung jawab kita bersama dan soal empati. Betul sekali. Mereka belajar soal tata cara pengurusan jenazah. Topik yang kedengerannya berat banget kan? Tapi ini tuh bagian yang esensial banget loh dalam ajaran Islam. Pelajaran tentang hidup, tentang kematian, dan tentang kewajiban kita ke sesama manusia. Pasti banyak yang mikir, loh, kok anak kecil diajarin beginian? Kenapa sih topik seserius ini perlu diajarin dari kecil? Pasti ada tujuan besar di baliknya kan? Nah, jawabannya ada di konsep yang namanya fardu kifayah. Jadi pelajaran ini tuh bukan sekedar ngajarin ritualnya, bukan itu intinya. Tapi lebih ke nanemin pemahaman kalau dalam Islam ada loh tanggung jawab yang harus dipikul bareng-bareng sebagai satu komunitas. Jadi dari kecil, anak-anak ini udah diajak mikir kalau mereka itu punya peran yang penting di masyarakat. Oke, dari fikih kita pindah ke hari ketiga. Fokusnya sekarang geser ke pilar akhlak. Ini juga pilar yang fundamental banget. Gimana cara kita bersikap dan nunjukin rasa hormat. Terutama ke orang yang ngasih kita ilmu, yaitu guru. Dan lagi-lagi, cara ngajarinnya itu nyentuh banget. Bukan cuma sekedar nasihat, hormat ya sama guru. Nggak gitu. Mereka ngajak anak-anak buat benar-benar merasakan apa itu rasa hormat. Lewat apa? Lewat lantunan sholawat dan nyanyiin lagu yang maknanya dalam banget. Salah satu lagu yang dipakai itu, liriknya kuat banget. Man ana laulakum. Artinya, siapakah diriku ini kalau bukan karena engkau? Pertanyaan yang simpel tapi jelek banget. Bikin setiap anak jadi mikir dan ngerenung, iya juga ya, betapa berharganya peran guru dalam hidupku. Jadi, setelah 3 hari yang intensif ini, kita mulai bisa lihat kan benang merahnya? Semua pilar tadi, iman, amalan, sama akhlak, itu ternyata nggak berdiri sendiri-sendiri. Semuanya saling nyambung, saling merajut, jadi satu kesatuan pendidikan yang utuh banget. Kalau kita lihat di rangkuman ini, jadi kelihatan banget kan betapa terstrukturnya program mereka. Hari pertama, fondasi iman dibangun lewat lagu dan video. Hari kedua, praktek amalan dikuatin lewat diskusi. Dan hari ketiga, karakter dipoles lewat sentuhan emosi. Wah, ini sih kurikulum yang dirancang dengan cerdas banget. Terus, apa dong filosofi besar di balik semua ini? Apa sih tujuan akhirnya dari semua rancangan pendidikan yang keren ini? Jadi, kalau kita gabungin pengajaran soal iman, praktik ibadah, dan karakter dengan cara yang terintegrasi kayak gini, sebetulnya hasil akhirnya itu apa sih yang mau dicapai? Nah, ini dia intinya.
Program ini ngingetin kita semua kalau pendidikan yang sejati itu bukan cuma soal ngisi otak dengan fakta-fakta. Tapi yang lebih penting adalah ngebentuk jiwa. Jiwa yang punya iman, punya rasa tanggung jawab, dan punya rasa hormat. Dan itulah tujuan akhir dari pendidikan yang sesungguhnya.